لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dan mulia, yaitu hadis perkataan Nabi SAW beberapa kalimat kepada ghulam yang bernama Abdullah bin Abbas, yang disebut pula dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW sedang membonceng Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini di antara akhlaknya Rasulullah SAW, yaitu tawadhu', sehingga membonceng muridnya dengan kendaraannya. Di antaranya yang pernah dibonceng yaitu Abdullah bin Abbas dan juga Mu'adz bin Jabal. Dan dalam pemboncengan beliau terhadap anak-anak muda ini dari kalangan sahabat, selalu ada faedah yang beliau sallallahu alaihi wasallam utarakan kepada mereka. Hadis ini atau cuplikan ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim, terutama kepala keluarga, ketika dia sedang mengendarai motornya, membonceng anak istrinya atau mengendarai mobilnya, dan di antara penumpangnya adalah anak istrinya, maka hendaklah memberikan nasihat dan faedah serta kebaikan kepada mereka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai ghulam, ghulam yaitu anak kecil. Makna dari ghulam adalah anak kecil usia balita hingga usia 9 atau 10 tahun. Kalau misalnya untuk perempuan, maka dia disebut jariyah, yaitu jariyah anak perempuan dari usia balita sampai juga usia 9 atau 10 tahun. Ya ghulam, wahai ghulam, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku akan memberitahu kepada engkau beberapa kalimat, mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, yang mana semua ini adalah pengajaran dari Rasulullah SAW dan kebaikan serta keberkahan ilmu. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang paling utama, yaitu ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Dalam riwayat lain, ihfazillaha tajidhu amamaka. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. ولو أن الأمة ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, ini maksudnya adalah menjaga agama Allah. Jagalah agama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Menjaga agama Allah Azza wa Jalla dengan cara apa? Dengan cara mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berakhlak mulia kepada makhluk karena Allah, membela agama Allah, membela kehormatan syariat Allah, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya Allah, dan seterusnya dari cabang-cabang permasalahan agama yang perlu kita fahami dan kita ilmui serta kita amalkan. Maka ini semua adalah bentuk menjaga agama Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah Ta'ala balas terhadap orang yang menjaga agamanya? Yang Allah balas adalah yahfazka, maka Allah Ta'ala akan menjaga engkau. Apa yang dijaga oleh engkau oleh Allah Azza wa Jalla? Yang pertama dirimu, fisik, kemudian qalbumu, kemudian kejiwaanmu, kemudian hartamu, keluargamu, dan seterusnya dari penjagaan yang Allah Ta'ala berikan kepada insan,
ketika dia menjaga agama Allah Azza wa Jalla. Begitu juga termasuk menjaga agama Allah Azza wa Jalla adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i sampai memahami banyak permasalahan agama yang dibutuhkan olehnya, maka ini termasuk menjaga agama Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih mengajarkan ilmu syar'i kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian kata Nabi SAW, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah Ta'ala di hadapanmu. Dalam riwayat lain, ihfazillaha tajidhu amamaka. Jagalah agama Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah di hadapanmu, yaitu jagalah agama Allah, niscaya Allah akan senantiasa membimbingmu, memberimu hidayah. Setelah seseorang beramal saleh dalam rangka menjaga agama Allah, maka di antara bentuk pengabulan amalan dari Allah dan keberkahan amalan tersebut adalah keinginan yang kuat untuk beramal saleh berikutnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya amalan tersebut diberkati dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam redaksi lain, yang mana ini termasuk bimbingan Allah Azza wa Jalla, yaitu kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Ta'ala pada kondisi senang, pada kondisi lapang, luas, tidak tersempitkan. Kenalilah Allah pada kondisi luas, maka Allah Ta'ala akan mengenalimu pada kondisi sulit. Jemaah sekalian rahimakumullah, kebanyakan manusia ketika mereka diberikan kenikmatan, kemudian mereka kufur nikmat, lupa bersyukur, dan lupa terhadap Allah Azza wa Jalla yang telah berbuat baik pada mereka. Maka orang-orang yang tetap berbuat ihsan, mengingat Allah Azza wa Jalla dengan kenikmatan yang Allah berikan, maka mereka orang yang spesial. Makanya Allah Ta'ala akan menolong mereka ketika mereka dalam kesulitan. Makanya dalam ayat Al-Quran, berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada manusia untuk mengingat nikmat Allah, sebagaimana kepada Bani Israel, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi ketika dapat nikmat, ingat Allah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nas adhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia sekalian, ingatlah nikmat Allah Azza wa Jalla atas kalian. Begitu juga kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum. Wahai orang beriman, ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ketika ada suatu kaum yang ingin menghancurkan, ingin membinasakan kalian dengan tangan mereka, kemudian Allah tahan tangan mereka sehingga mereka tidak bisa melakukannya, maka terhindar dari madarat kenikmatan. Maka ingatlah Allah dengan kenikmatan tersebut, mendapatkan gaji atau uang, mukafaah, dan segala kenikmatan duniawi ini yang bermanfaat, maka ingatlah Allah Ta'ala dengannya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kata Allah Azza wa Jalla, yaitu wa man jahada wa man yujahidu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang muhsinin. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yang maknanya bahwasanya barang siapa yang bermujahadah, yaitu yang berjuang melawan hawa nafsunya atau berjuang di medan jihad, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan mereka hidayah menuju jalan-jalan kami. Ini menunjukkan bahwasanya amalan saleh itu akan membuat keterbimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alta fas'alillah, dan jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolong pada Allah. Hadis ini menunjukkan agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah, tidak kepada makhluk, apalagi makhluk yang telah wafat, apalagi di kuburan, baik keramat maupun tidak keramat. Karena orang-orang di kuburan itu tidak akan bisa mendengar doa kita. Kalaupun mendengar doa kita, tidak akan mampu mereka menjawabnya karena mereka bukan Rabbul Alamin. Mereka makhluk biasa yang tidak mampu untuk melakukannya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? In tad'uuhum, atau sebelumnya kata Allah Azza wa Jalla, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tidak bisa memperdengarkan apapun kepada siapa yang ada di dalam kuburan. Kemudian juga kata Allah Azza wa Jalla,
in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, kepada penghuni kubur, minta tawasulan kepada mereka, mereka tidak akan bisa mendengar doa dan tawasulan kalian. Walau sami'u, andai kata mereka itu mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa menjawab doa-doa tersebut. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka semua akan kufur mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Maka semua ini termasuk syirik, yaitu meminta kepada selain Allah dari yang gaib, selain Allah Azza wa Jalla, baik kepada jin, malaikat, ataupun mayit-mayit yang telah wafat. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, jika minta sama Allah, karena Allah Ta'ala tidak berkeberatan atas apa yang diminta padanya. Karena Allah Ta'ala Ghaniyun Hamid, Maha Kaya lagi Maha terpuji atas segala keputusan dan perbuatannya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan kita orang-orang yang menjaga agama Allah dan orang-orang yang senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-muballigh balaghan kabira Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, ketahuilah annal ummata, bahwa umat seluruhnya, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, mereka semua satu umat di bumi ini semuanya, mereka berkumpul untuk memberimu satu manfaat saja, misal lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepadamu dari manfaat. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan terwujud manfaat itu, walaupun semua orang itu mereka berkumpul untuk memberikanmu itu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai', kalau semua manusia di muka bumi ini mereka berkumpul untuk memberimu madarat, memberimu keburukan, siksaan dan semisalnya, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, tidak akan mampu mereka memberikan madarat apapun kecuali sebatas apa yang telah Allah Ta'ala gariskan dan takdirkan dari madarat itu. Itu manusia seluruhnya. Bagaimana kalau misalnya ada dukun satu kampung pengen nyantet orang ini, tapi orang ini saleh dan dekat sama Allah, kalau Allah tidak takdirkan terjadi, tidak mungkin terjadi. Dan kalau misalnya Allah takdirkan terjadi, satu orang dukun nyantet 10 orang, terjadi dengan kehendak Allah, maka terjadilah. Kata Allah Azza wa Jalla surat Al-Baqarah, wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah, tidak akan mampu mereka itu memberikan madarat kepada siapapun dengan apapun kecuali dengan izin Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah, apa yang terjadi pada saat ini di Turki, Suriah, di beberapa tempat, di sebagian tempat di Indonesia, dari gempa, banjir, dan musibah lainnya, itu tidak mungkin terjadi kecuali Allah telah mentakdirkannya. Dan Allah Ta'ala Hakim, Maha bijaksana dengan segala takdirnya. Pasti ada sebab dan pasti ada kebijakan dari Allah Azza wa Jalla yang perlu kita pelajari. Ada apa gerangan dan apa sih kira-kira yang harus kita lakukan ketika kita melihat atau menyaksikan atau mengalami musibah-musibah seperti itu. Ambillah ibrah jemaah sekalian. Jangan lewati begitu saja musibah. Oh, musibah udah biasa. Oh, musibah di Indonesia udah biasa. Terus ujungnya menyalahi penguasa, pemerintah, seolah-olah kesalahan hanya ada di mereka, tidak di pundak kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, boleh jadi kesalahan itu juga ada banyak di pundak-pundak kita, yang menyebabkan kesulitan ekonomi, yang menyebabkan keresahan sosial, yang menyebabkan tidak stabilnya kekeluargaan. Itu boleh jadi dan memang pasti adalah dengan sebab ulah tangan kita. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak, telah muncul dengan jelas kerusakan di lautan dan di daratan
Dengan sebab apa? Ulah tangan manusia. Iya. Untuk apa kok terjadi kerusakan itu? Agar tujuannya supaya mereka merasakan ini efek dari ulah tangan mereka, dan agar mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka solusi dari segala musibah adalah pertama taubat. Sebelum ikhtiar, taubat. Karena boleh jadi musibah ini karena dosa kita sendiri. Sulit ekonominya, PHK, atau seret dagangannya, taubat. Boleh jadi sebabnya adalah maksiat kita yang menghalangi rezeki kita. Semua ini dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Barang siapa mendekatkan diri pada Allah, maka Allah akan mencintainya. Dan kalau Allah mencintainya, maka tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah inginkan kebaikan pada orang ini. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir telah terangkat dan lembaran-lembaran lauh mahfuz telah kering. Artinya semua fix. Sudah Allah tak ketahui siapa calon penghuni neraka, siapa calon penghuni surga. Lalu buat apa kita beramal? Beramallah, jangan menyerah. Beramallah. Kata Nabi SAW, ahlus sa'adah, orang yang akan berbahagia di surga nanti, itu akan dimudahkan di dunia ini dengan amalan ahlus sa'adah, dengan amalan penghuni surga. Ahlus syaqawah, orang yang akan menjadi calon penghuni neraka, akan dimudahkan untuk melakukan amalan calon penghuni neraka. Maka ayo kita lihat dan mengacak pada diri kita sendiri, mana yang lebih mudah sekarang untuk diri kita, beramal saleh atau bermaksiat. Mari masing-masing kita mengajak, semoga Allah Ta'ala jadikan qalbu kita bersih, jernih, sehingga kita bisa menerima kebenaran dan mengamalkan ilmu yang sahih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan, badi'us samawati wal ard, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.